Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, manajemen 19J akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983. Bab 5 tentang keberatan dan banding. Pasal 25 ayat 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: yang pertama, surat pemberitahuan; yang kedua, surat ketetapan pajak; yang ketiga, surat ketetapan pajak tambahan; yang keempat, surat keputusan kelebihan pembayaran; yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan; yang kedua, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasan secara jelas. Ayat ketiga, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Ayat keempat, tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktur Jenderal Pajak yang ditunjukkan untuk atau tanda penerimaan surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. Dan yang kelima, apabila diminta oleh pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak. Ayat ke-6, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Nah, pada amandemen yang pertama, yaitu pada tahun 1994, terjadi penambahan 1 ayat. Pada amandemen kedua, pada tahun 2000, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima diubah. Lalu pada ayat selanjutnya, amandemen selanjutnya, yaitu pada tahun 2007, diubah dan menjadi amandemen terakhir. Pasal 26 ayat 1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Yang kedua, sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Yang ketiga, keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang. Ayat keempat, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dibutuhkan dalam pasal 13 ayat 1, huruf B dan huruf D, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Ayat kelima, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Pada amandemen ketiga pada tahun 2007 telah terjadi penambahan pasal, yaitu pasal 26A. Pasal 27, poin yang pertama ayat 1. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap kepuasan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Ayat kedua, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pada amandemen tahun 1994, pasal 27, ketentuan pasal 27 diubah ditambah dengan 3 ayat. Menambahkan ketentuan baru di antara pasal 27 dan 28 yang dijadikan pasal 27A. Pada amandemen tahun 2000, ketentuan pasal 27A ayat 2, ayat 3 dan ayat 6 diubah dan ayat 4 dihapus. Ketentuan pasal 27A diubah dan dijadikan ayat 1 dan ditambah 2 ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3. Amandemen tahun 2007, ketentuan pasal 27 dan 27A diubah. Bab 6 pembukuan dan pemeriksaan. Pasal 28 ayat 1, orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup. Keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa.
guna perhitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, bagi wajib pajak yang menuntut ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dalam ayat 1. Sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terhutang. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan kita yang sebenarnya. Ayat 4. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang piutang dan daftar persediaan barang, dan pada setiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas konsisten dengan tahun sebelumnya. Ayat 5, pembukuan atas pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ayat 6, pembukuan dan pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun. Amandemen pertama tahun 1994 terjadi perubahan pada ayat ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-6. Amandemen kedua pada tahun 2000, ketentuan bunyi pasal 28. Itu telah diubah, dan amandemen ketiga tahun 2007 pada tahun 2007 ketentuan bunyi pasal 28 yang diubah. Akan menjelaskan pasal 29 sampai pasal 31. Yang pertama pasal 29. Nomor 1, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Untuk keperluan pemeriksaan petugas, pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. 3. Wajib pajak yang diperiksa harus A. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. B. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. C. Memberikan keterangan yang diperlukan. 4. Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen, serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat 3 huruf B. Pasal 31, tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dari ketiga pasal tersebut, terdapat 3 kali amandemen. Pada tahun 1994, pasal 29 ayat 1, 3, dan 4 diubah. Ketentuan pasal 31 diubah. Pada amandemen kedua, tahun 2000, ketentuan pasal 29 ayat 2 dan 4 diubah. Ketentuan pasal 31 diubah. Amandemen ketiga pada tahun 2007, ketentuan pasal 29 diubah dan di antara pasal 29 dan pasal 30 disisipkan satu pasal, yakni pasal 29A. Ketentuan pasal 30 diubah. Kemudian ketentuan pasal 31 diubah. Saya akan menjelaskan tentang bab 7 ketentuan khusus pasal 32.
Ayat 1, dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal A. Badan oleh pengurus, B. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan, C. Suatu warisan yang belum terbagi oleh seorang ahli waris, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, D. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampuannya. Ayat 2. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dalam membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. Ayat 3. Orang atau badan dapat menunjukkan seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 33, pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, pajak penjualan atas barang mewah bertanggung jawab secara rentang atas pembayaran pajak. Amandemen pertama tahun 1994, ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 diubah dengan ditambah dengan ayat 4. Terus amandemen kedua tahun 2000, ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 diubah dan di antara ayat 4 disisipkan satu ayat, yaitu ayat 3A. Pasal 33, ketentuan pasal 33 diubah. Amandemen ketiga tahun 2007, ketentuan pasal 32 diubah dan ketentuan pasal 33 dihapus. Saya akan menjelaskan amandemen pasal 34 UU nomor 6 tahun 1983. Ayat pertama, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2, larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3, Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ahli-ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 supaya memberitahukan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari wajib pajak kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara. Surat perintah tersebut di atas menyebutkan nama wajib pajak yang dikehendaki, keterangannya dan nama pemeriksa. Ayat keempat, untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk menerima kepada pejabat pajak sebagaimana wajib pajak yang ada padanya. Ayat 5, permintaan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 harus menyebutkan nama tersangka, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dan keterangan yang diminta tersebut. Amandemen pertama pada tahun 1994, ketentuan pasal 34 diubah. Kemudian amandemen kedua pada tahun 2000, ketentuan pasal 34 dan di antara ayat 2, ayat 3 disisipkan satu ayat yaitu ayat 2A. Amandemen ketiga pada tahun 2007, ketentuan pasal 34 diubah sebagai amandemen terakhir. Saya akan menjelaskan pasal 35 ayat 1 yang bunyinya, apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang berlaku. Ayat 2. Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan. Kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 36 ayat 1A yang berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat mengurungkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Pasal 36 ayat 1B mengurungkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Selanjutnya, pasal 36 ayat 2. Tata cara mengurungkan, penghapusan, atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 itu diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, pasal 37 yang bunyinya perubahan besar sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 35, pada amandemen pertama tahun 1994 terjadi perubahan ketentuan. Dan pada amandemen ketiga, yaitu tahun 2007, terjadi perubahan ketentuan dan di antara pasal 35 dan 36 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 35A. Dan pada pasal 36, pada amandemen kedua tahun 2000, terjadi perubahan pada ayat 2. Dan di antara pasal 36 dan 37 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 36A. Pada amandemen ketiga tahun 2007, terjadi perubahan ketentuan pada pasal 36 dan terjadi perubahan ketentuan pada pasal 36A. Dan di antara pasal 36A dan 37 disisipkan tiga pasal, yaitu pasal 36B, pasal 36C, dan pasal 36D. Pada pasal 37, pada amandemen kedua tahun 2000 terjadi perubahan ketentuan. Dan pada amandemen ketiga tahun 2007, di antara pasal 37 dan 38 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 37A.